Hydran Podcast Network. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gue Putu. Dan di episode kali ini tuh gue mau ngobrol-ngobrol sama temen gue yang punya pengalaman banyak banget di anjay banyak di dunia hitam Jakarta. Gila, enggak sih lebay gue. Nah, di kali ini tuh tadi gue sempet ngobrol di sebelum rekaman, kita akan bahas dua pembahasan gitu, yang mana sebenarnya dua pembahasan ini mungkin di luar sana udah pernah banyak orang yang bahas, tapi karena ini ada ada iklannya dulu. Karena temen gue ini udah punya experience dan pengalaman terjun langsung nih. Jadi mungkin ceritanya akan lebih dalam dan lebih detail terkait dengan pembahasannya. Nah, pembahasan hari ini tuh ada dua. Yang pertama, gue akan bahas terkait dengan LGBTQ dan tentang apa sebutannya? Undercover Jakarta gitu ya. Jakarta. Di sini udah ada Matthew. Asik. Halo, Matt. Halo, yeah. Anjing deg-degan. Lebay lo ajar. Matthew ini adalah dulu teman kantor gua gitu. Wah, asik nih dangdut nih. Ya, sambil dangdutan, coy. Nah, Matthew ini dulu teman sekantor gua dan sekarang dia masih di kantor yang dulu, tapi flow-nya udah kagak. Iya, kagak. Gua menghindari lah karena satu dan lain hal. Yoi. Yang terkait dengan tema kita hari ini. Ya kali anjing. Nah, Matt, jadi kita yang pertama mau bahas dulu, Matt. Kan gue kemarin sempat tanya ya kayak, kita bahas apa ya, Matt ya? Terus lu bilang, kita bahas LGBTQ aja. Pertanyaan seru gitu ya. Gue pengen tanya, kenapa lu pengen bahas LGBTQ? Ya kalau menurut gue sih, kenapa gue pengen bahas ini tuh kayak karena ya satu, biar buka pemahaman orang juga tentang LGBTQ itu di Jakarta seperti apa, atau misalnya di Indonesia sekarang seperti apa. Ya. Sama menurut gue kayak lagi akhir ini tuh kayak lagi happening aja, kayak orang-orang tuh kayak beberapa orang tuh menurut gue kayak mau di aplikasi manapun kayak udah semakin open banget sama dirinya kalau misalnya dia tuh LGBT gitu sekarang. Oh iya bener. Jadi kayak menurut gue kayak wow, it's common things banget kalau untuk kayak kita bahas di sekarang-sekarang ini gitu kan. Nah gitu sih. Gue kira kenapa gitu kayak aja. Kalau punya experience sendiri ya mungkin ada. Anjir. Mungkin yang belum tahu LGBTQ apa, Matt? Kebanyakan, Matt? Ya pokoknya lesbian gitu lah. Terus bisex, gay, terus LGBT. Ya tingnya tuh transseksual. Q-nya apa? Nah, Q gue kurang tahu deh Q-nya anjir. Kyobel. Ya gitu ya. Kyobel emang apaan? Hah? Kyobel emang apaan? Kyobel. Kobel ya boy. Gini, Matt, lu kan tadi lu sempet singgung tuh kayak gue sih experience ada gitu. Experience apa, Matt? Ya kalau misalnya experience ya kan, kalau experience sih mungkin udah lama banget juga dari awal pertama kali gue kenal dunia LGBT kayak gimana. Mungkin kayak gue punya experience tersendiri lah. Dulu kan gue juga sering beberapa kali ngikut kayak di dunia entertain gitu segala macam kan. Cuma kan kalau misalnya dulu mungkin tidak se-happening kayak sekarang, kayak orang juga kayak masih diam-diam juga atau kayak masih kayak main belakang gitulah gitu. Dulu kan. sosmed mungkin belum segencar sekarang. Belum. Dan mungkin juga kayak misalnya orang belum sepede sekarang gitu buat mengungkapkan dirinya dia kalau dia tuh LGBT gitu. Kalau misalnya dulu kan kayak kita juga kagak tahu mesti ngeraba-raba nih orang LGBT apa bukan ya kayak gitu kan. Nah kalau sekarang kan kayak udah gila ketahuan banget nih dari gaya-gaya dia segala macam gitu kan, udah ketahuan. Nah kalau misalnya experience gue sendiri ya zaman-zaman dulu pas gue ikut entertain ya beberapa kali kan misalnya misalnya dari orang yang manajerin gue atau misalnya orang yang kayak nawarin gue buat ngikut-ngikut casting lah atau misalnya ngikut-ngikut kayak modeling-modeling itu segala macamnya ya mungkin dia bilang gini, lu main ke tempat gue dong, ini segalanya kita ngobrol-ngobrol nih mengenai masalah ini segala macamnya, mengenai masalah kerjaan. Dia siapa? Manajer? Adalah orang yang nawarin gitu kan, nawarin kerjaan, yang ngasih kerjaan ke gue gitu. Terus ya udah kan, gue coba-coba main ke tempatnya segala macamnya dan ya gitu.
kayak awal-awalnya ngomongin kerjaan sih emang ngomongin kerjaan, tapi kan ujungnya kan kayak ada sesuatu di balik itu. Nah, tapi gue nggak mau kan saat itu kan gue belum terlalu kenal banget dunia LGBT gitu. Jadi kayak ya udah gue akhirnya izin pulang gitu, pamit gitu. Tapi adalah hal-hal yang cukup dia prospekin ke gue gitu. Misalnya gimana prospeknya, maksudnya kayak ya kayak misalnya modus-modus gitulah. Modus-modusin gue gitu. Terus ada ya udah di saat itu gue masih belum kayak ngeh banget lah kayak gimana segala macamnya, dan gue juga kayak masih belum berani juga. Ya udah gue saat itu mundurkan diri gitu. Oh, jadi lu rela meninggalkan itu, nggak dapet kerjaan itu? Iya, nggak apa-apa lah, gila, daripada ntar gue perjaka gue yang hilang. harus ditekenin banget. Harus ditekenin banget, parah. Gitu. Berarti kan kalau misalkan emang dunia entertainment kan kayak gitu. Mungkin yang kita lihat entertainment di depan sekarang kan kayaknya wah rapi. Ya udah emang gitu. Kalau kita mau masuk ke industri ya kita harus adaptasi gitu kan. Ya, betul banget. Untuk masalah adaptasi itu benar banget. Tapi kalau misalnya kayak namanya dunia entertainment ya, nama public figure semua adalah all about pencitraan gitu. Okay. Mungkin zaman sekarang kayak misalnya beberapa contoh kayak misalnya ada artis lah yang pokoknya dia belak-belakan, tiap orang yang belak-belakan. Ya mungkin bisa jadi dia belak-belakan karena emang ya udahlah ini diri gue, lo mau terima apa gue apa adanya ya terserah lo gitu. Kalau zaman dulu kan semua kayak pencitraan, kelihatan bagus semua di depan, di balik belakang kan sekarang kan baru tuh muncul tuh artis-artis yang pakai narkoba lah apa segala macam gitu kan baru ketahuan sekarang. Artis-artis yang LGBT baru opennya sekarang gitu. Kalau dulu mana ada. Gitu. Tapi kan memang itu memang lekat dengan dunia entertainment gitu ya. Iya. Kalau memang LGBTQ sendiri kan kayak dia nggak harus ada di dunia entertainment kan sebenarnya. Iyalah. Kalau zaman sekarang mah di perkantoran, even jadi maksudnya lo kerja di kasir-kasir aja sekarang udah banyak banget yang LGBT juga gitu. Kayak ya udahlah itu jadi kayak suatu yang bahan entertain juga gitu. Kayak misalnya di kafe-kafe, misalnya ada kafe yang isinya tuh ibaratkan kayak kayak misalnya kayak orang-orang yang cowok-cowok gemulai gitu. Itu kan itu suatu hal yang common things banget sekarang. Kalau misalnya ya udah tuh buat hiburan aja, kayak buat nyenengin orang-orang tamu-tamu yang hadir gitu. Jadi nggak selama itu negatif juga kalau misalnya LGBT sih gitu. Iya benar-benar. Ya itu kayak pemanis gitu ya. Pemanis aja gitu. Kayak buat seru-seruan gitu juga bisa gitu. Tapi emang orang-orang yang kayak gitu bukannya maksudnya seru-seru aja gitu. Ya emang seru-seru aja. Kalau buat tergantung ya persepsi orang. Ada yang orang yang fanatik banget nih. Iya. Ada orang yang fanatik banget sampai kayak gue jijik banget, gue geli banget. Dalam hati gue, coy, emang lu nggak punya dosa yang sama kayak yang dilakuin? Kan lu juga misalnya lu juga kan sama cewek kayak gitu, atau misalnya lu sama cowok juga kayak gitu, kan sama aja. Sebenarnya cuma bedanya adalah mereka lebih ke sesama jenis, lu nya ke berlawan jenis gitu. Orientasinya doang. Jadi kalau masalah dosa ya sama-sama aja. Emang lu malaikat gitu kan bisa ini sok suci banget kayak gitu. Berarti lu pertama kali tadi yang cerita lu itu berapa tahun yang lalu, Mas? Itu pas zaman gua SMA. Anjir, lama banget anjir. Zaman gua SMA itu udah dimodusin kayak gitu gitu. Oh, buset, berarti udah dari zaman dulu dong. Dari zaman dulu sebenarnya, cuma kan kalau zaman yang tadi gue bilang tidak se-happening yang sekarang. Sebenarnya kalau dari zaman kayak zaman perang dunia kayaknya udah ada deh. Semua kayak kalau di zaman dulu kayaknya kalau misalnya orang yang kena LGBT kan langsung dihukum gantung, kali ditembak mati kan musuh masyarakat. Kalau sekarang kayaknya enggak gitu. Iya benar-benar. Berarti anjing SMA tuh berapa tahun yang lalu, udah lama banget. Udah lama tuh, berarti sekitar tahun 2005 kayaknya. Anjing 2005. Tua ketahuan dong umur gue anjing. Oh iya. Anjing 2005. Dan sekarang seiring berjalannya waktu nih, lu berarti udah sekitar 15 tahun yang lalu kan? Iya, 15 tahun yang lalu. Gila, 15 tahun yang lalu, dan sekarang lu pasti tahu nih. Gila, sekarang tuh udah berubah banget kan? Udah berubah jauh banget sih. Nah, gitu. Sekarang tuh lu udah ngelihat LGBT itu sejauh mana, Met? Maksudnya kayak perkembangan dari tahun ke tahun itu bedanya gimana gitu? Ya itu dia tadi misalnya gue bilang dari awal tadi kan kalau misalnya perkembangan itu kayak mungkin zaman dulu orang tuh kayak masih undercover, kayak masih main-main belakang-belakang gitu. Kalau sekarang tuh kayak ibaratnya ya kalau zaman dulu ya cewek takut buat kemana-mana. Buat jalan-jalan kemana-mana takut kan. Kalau sekarang justru kebalikannya, cowok takut buat jalan kemana-mana. Karena udah kayak orang langsung kayak belak-belakan, cowok godain cowok gitu tengah jalan segala macamnya, disuit-suitin lah, digoda-godain atau dimintain nomor atau bisa diikutin dari belakang, kayak itu udah common things banget. Sekarang malah jadi jatuhnya sekarang bukan kayak orang tuh bukan khawatir buat menjaga anak perempuan ya, tapi sekarang orang tua khawatir buat menjaga anak laki-lakinya. Gitu. Kalau dulu takut perawannya hilang, sekarang takut perjakanya yang hilang. Perjaka di yang itu. Iya gitu. Iya. Nah,
Gue vulgar banget ya sih. Tenang. Gue kan no sensor. Padahal Berarti kalau misalkan dulu ditutup-tutupin, sekarang udah makin terbuka, bahkan di sosmed ya udah terang-terangan kan? Ada terang-terangan yang ibaratkan orang posting kemesraan antar sesama jenis di aplikasi-aplikasi gitu-gitu lah. Cowok-cowok, cewek-cewek. Iya gitu. Dan kalau misalkan lu pasti kayak apa ya? Ada nggak sih kayak circle lo yang memang kayak lu tuh sering sharing atau tentang cerita tentang circle lo tuh gimana activity-nya? Ya, kalau misalnya untuk mengenai masalah circle ya pasti ada lah. Kalau misalnya dalam pertemanan kita itu ada yang seperti itu gitu ada kan. Aja ya. Ya cuma kayak jatuh-jatuhnya kayak sama-sama tahu aja, kayak kalau misalnya mereka mau cerita karena mereka mungkin udah ngerasa nyaman sama kita, ya pasti mereka akan ceritanya balik lagi ke kita juga kan gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Gue juga mendengarkan apa keluh kesah mereka, sama-sama tukar pikiran aja sih gitu. Gue curhat ke mereka juga curhat ke gue. Jadi kayak udah sama-sama tahu aja sih. Kalau misalnya nongkrong bareng aja. Kalau misalnya bercandaan bareng juga. Lu mau ngomongin apa juga kayak ya udah masuknya secara kan udah lama juga tahu yang orang-orang yang kayak gini gitu kan. Jadi kayak udah santai aja. Tapi kalau misalkan kalau cewek ke cowok kan kayak misalkan pasangan nih, terus dia cerita ke ceweknya tuh cerita ke temen ceweknya kayak anjing si dia tuh kayak gini banget ya anjing. Nah kalau misalkan ke LGBT itu cerita ke temennya itu permasalahannya apa? Sama. Pastinya permasalahannya sama, gak jauh beda asli. Kalau misalnya kalau cewek ke cowok sering ceritain misalnya pasangan mereka kayak gini-gini segala macam ya sama kurang lebihnya. Kalau misalnya cowok ke cowok juga atau cewek ke cewek penceritanya sama gitu. Galau-galaunya juga sama, masalah cinta juga, masalah dicuekin lah atau masalah perselingkuhan lah. Kalau misalnya di yang kalau misalnya normal ya, kayak misalnya cowok ke cewek aja itu misalnya selingkuh itu udah lumayan common, tapi kalau misalnya di yang sesama jenis itu bahkan lebih parah lagi gitu. Perselingkuhan itu lebih gampang terjadi dibandingkan kalau misalnya orang yang lawan jenis gitu. Oh, malah lebih gampang terjadi? Lebih gampang terjadi. Itu yang lebih sering terima. Kayak kalau misalnya di orang-orang yang pelaku-pelaku atau ini yang LGBT, kalau buat mereka tuh kayak udah ditanamin dari awal nih, lu jangan serius-serius banget. Karena kalau misalnya kayak gini tuh gampang banget. Kayak misalnya lu dari antar sesama circle-nya pertemanannya kayak bisa saling selingkuh, bisa saling suka, bisa ada yang friends with benefit lah, ada yang main belakang lah. Jadi gampang lah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan lu sesama jenis, nah dia selingkuhnya sama yang lawan jenis, itu dianggap selingkuh juga ya? Gimana? Ada yang bisa nerima, ada yang enggak juga sih. Ada yang bisa ada yang bisa bilang itu selingkuh, ada yang juga bilang enggak. Karena kan maksudnya harus bisa lebih maklumi lah kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang bisex kan contohnya gitu. Yang bisa ke cowok bisa ke cewek, jadi kayak itu maklumin aja sebenarnya. Berarti nggak bisa disamakan setiap orang dong? Nggak bisa disamakan setiap orang sebenarnya. Karena tergantung persepsi orang atau misalnya tingkat kedewasaan seseorang untuk menerima hal itu sih kalau menurut gua. Oh iya. Berarti kalau misalkan gini, kayak lu ngejalanin suatu hubungan terus kayak dan ini kan nggak terbatas tentang status relationship-nya doang, misalnya kayak bisa aja terjadi di orang-orang yang udah nikah misalnya. Iya kan? banyak iya kan? Maksudnya pengalamannya gue aja pernah digodain sama orang yang udah nikah gitu, yang even udah anaknya 3, anaknya 4 gitu. Pernah gue digodain kayak gitu juga anjing gitu, tapi kayak ya karena gue tahu dia udah punya istri ya takut dosa juga kan ya gitu. Ya gue juga nggak berani lah gitu. Lu gimana digodain? Kalau digodain gimana sih kalau misalkan? Ya diajakin gitu, ada yang benar-benar kayak diajakin komitmen pacaran gitu segala macam. Tapi kan gue bilang ya nggak mau lah. Tapi lu tahu dia punya anak dari mana? Kan dia publish. Oh dia publish. Kan di Instagramnya dia dipublish kalau dia punya keluarga segala macam. Oh gue kirain dia pakai kayak other identity gitu kayak. Enggak. Kebanyakan orang mereka juga ada yang memang kayak gitu. Cuma kan kayak kita juga kalau misalnya dari kita sih basically-nya sebenarnya sama-sama saling menghargai, karena tahu kan kayak misalnya kalau misalnya LGBT itu kan kayak kaum minoritas gitu kan. Betul. Jadi kayak kita mencoba dan musuh di negara ini kan dianggap musuh kan. Iya, untuk segelintir orang. Iya, segelintir orang yang enggak open minded, yang orang lainnya fanatik banget lah gitu. Kalau misalnya beberapa orang kan udah kayak ya udah gitu. Nama juga kan orang juga enggak minta untuk terlahir seperti ini gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau misalkan lu tuh tadi punya circle yang kayak gini, dan kalau ini kita coba lebih spesifik ya, kayak misalkan mungkin cewek sama cewek atau cowok sama cowok gitu kan. Kalau di cewek lesbi atau di gay gitu kan ada yang dia tuh karakternya sebagai cowoknya, sebagai ceweknya gitu kan.
Nah, kalau kayak gitu tuh bedanya gimana, Met? Lu tahu bedanya nggak? Beda. Sekarang sih kalau misalnya untuk cewek, Tapi kalau di luar ranjang maksud gue ya. Iya. Kalau sama cewek kan ini looknya kan. Iya. Kita kan looknya kan. Iya, Kalau misalnya cewek sama cewek, ya kalau misalnya looknya itu sebenarnya kelihatan jelas banget. Kalau misalnya di lesbi itu kan kalau misalnya cewek yang jadi cowok itu kan disebutnya buci. Iya. Sedangkan kalau misalnya yang cewek-cewekannya just dibilangnya femme kan. Femme, iya. Nah, dibilangnya femme. Nah, kalau misalnya buci pasti akan penampilan seperti laki-laki. Rambutnya Pendek, gayanya tomboy segala macamnya. Nah, itu bisa dibilang karakternya dia sebagai buci. Iya. Dan kalau femme ya perempuan seadanya perempuan gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang di cowok ini sebenarnya agak-agak sedikit susah bedainnya. Iya. Karena kalau misalnya zaman dulu sih mungkin jelas ya. Kalau misalnya emang orang yang kalau misalnya di cowok kan ada top, ada bottom kan. Oh iya. Nah, ada top, ada bottom. Kalau yang jadi cowoknya kan itu top. Kalau misalnya jadi cewek itu kan bottom. Iya. Nah, yang top ini biasa kalau misalnya yang cowoknya itu akan lebih penampilannya laki-laki banget. Oh, jantan gitu. Jantan banget. Kalau misalnya yang jadi bottom itu pasti akan lebih kayak penampilannya kayak perempuan, pakai makeup lah, atau misalnya pakai soft kontak lens lah, atau misalnya bedakan lah. Oh. Kayaknya lebih kayak feminim banget, atau misalnya pakai celana gemes lah gitu, orang bilangnya gitu kan. Nah, itu biasa yang kalau misalnya kejadian sekarang ini malah kalau misalnya yang jadi bottomnya pun penampilannya kayak laki-laki gitu. Sama jantan juga Penampilannya, cuma memang kayak itu makanya dibilang tuh kalau misalnya orang-orang yang kayak gitu tuh misalnya dia bottom tapi kayak normal act gitu atau straight act gitu. Orang bilang straight act itu kalau misalnya ibaratnya penampilan kayak cowok straight, padahal sebenarnya dia adalah bottom gitu. Oh, berarti memang kalau kita ngelihat sekilas pun agak-agak susah ya kalau susah, bedanya susah. Tapi kalau misalnya emang dia udah mendarah daging banget itu baru tuh kelihatan jelas banget tuh, pakai bedak, pakai lipstick, alisnya digaris, atau misalnya alisnya disulam, itu kan udah common things banget gitu kan. Kayak lu jalan kemana terus tiba-tiba ngeliat orang bercandanya jalannya udah kayak cewek, atau misalnya tangannya gemulai banget, nah itu kan udah sering banget lah gitu. Anjing, alisnya disulam. Alisnya ada juga teman-teman gue yang alisnya disulam. Cowok. Anjing, sulam alis, sulam bibir semua, hidung di filler, pokoknya gimana caranya buat kelihatan perfect lah tuh muka. Anjir. Gitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu ya. Siap. Berarti kalau misalkan iklan banyak ya, nggak apa dong. Siapa tahu kan ada yang mau masang iklan. Oh, iya. Berarti Matt, kalau misalkan lu ngelihat yang kayak gitu tuh, kayak misalkan dia tuh nggak pedean terus disuntik filler sana sini, lu nggak mencoba kayak ngasih tahu ke mereka kayak atau kayak lu tuh nggak bersyukur apa lu kan ini gitu. Sebenarnya terlalu menggurui kali ya. Iya, kalau menurut gue sih sebenarnya itu haknya mereka sih. Maksudnya kalau mereka punya duit sama mereka mampu, ya terserah lah ya, punya duit lo juga kan, diri lo juga gitu. Kalau misalnya untuk mengenai masalah bersyukur apa segala macamnya, ya nama juga manusia mungkin nggak ada namanya pernah puas kan. Ya namanya manusia nggak ada pernah puas. Misalnya udah cakep nih sebenarnya, biasanya kayak udah cakep nih, tapi masih merasa masih ada kurang nih. Kayaknya alis gue kayak gini, kayaknya hidung gue kayak gini nih. Akhirnya ya udah mereka mau nggak mau kan kayak dioperasi lah apa di apa segala macamnya. Ya itu haknya mereka sih sebenarnya. Kalau lu udah operasi gak? Kagak lagi lah, lu natural gue coy. Kalau ibaratnya kalau kata Dian Sastro, natural itu lebih baik. Bacot lu dong ngomongnya Dian Sastro. Ngomong gitu. Ya kan idola gua Dian Sastro. Iya sih, ya udah terlahir begitu kan. Iya. Mau ngomong apa juga. Nggak bedakan juga udah cantik ya. Iya, lu juga mau. Nah, terus kalau misalkan LGBT apa kayak lesbi gitu kan, kayak gue tuh sering denger kasus kayak ada istilah-istilah yang kayak panseksual terus kayak gitu-gitu. Itu kan kayak sebenarnya istilah yang kayak di luar LGBT nggak sih, atau itu masih sebenarnya itu bukan di luar LGBT sih, tapi lebih kayak ke kalau gue bilang sih ada kayak penyimpangan gitu sih sebenarnya. Jadi ini udah penyimpangan lagi. Udah belok lagi dia muter balik kayaknya gitu kan. Jadi menurut gue itu kayak ya maksud gue kalau misalnya basicnya kan kalau misalnya orang yang udah agak sedikit kelainan dikit itu ya tuh ya gue sesama jenis saya itu menurut saya udah suatu kelainan kan menurut gue kan. Tapi kalau misalnya dia sampai udah kayak sampai yang harus kayak berhubungan sama banyak orang, atau misalnya dia kemudian dia berhubungan yang misalnya kayak interseksual misalnya, atau misalnya dari sama female gitu sebenarnya gitu. Lebih kayak mungkin agak sedikit kelainan sih gitu. Lebih tingkatannya lebih atas lagi lah gitu. Gitu udah dewa banget lah ya. Dewa banget lah gitu. Karena udah kayak mungkin dia udah sering pikniknya kemana-mana, bosan. Bosan atau emang tipikal orang yang explore. Oh iya benar. Nah, tipikal orang explore ini yang wajib kita tepuk tanganin sebenarnya. Salut gitu ya. Kayaknya hampir semua udah dicobain itu. Iya. Emang ya kalau dipikir kan kayak tiap orang tuh punya interest sendiri kan dengan seksualitasnya masing-masing gitu. Nah kalau misalnya
Jakarta nih, kita ngomongin di Jakarta aja. Jakarta mungkin lebih maju dan lebih gampang mengakses informasi kan terkait hal tersebut gitu. Kalau kayak di kampung-kampung, mungkin di luar sana, itu kan kayak informasi gini tuh kayak susah gitu kan didapetin. Nah, lu mungkin ada nggak sih kayak temen-temen lo atau di circle lo gitu yang mungkin dia tuh awalnya dia normal gitu, mungkin datang dari kampung terus ke Jakarta, terus dia gabung dengan circle lo gitu, mungkin nggak sengaja atau karena circle kantor atau apa gitu, terus dia berubah orientasinya gitu. Ada, kalau bilang kayak gitu ada banyak banget sih mereka jadi kayak gitu. Anjing banyak. Iya, bahkan yang tadinya dia misalnya dari kampung kan belum ngerti apa-apa, yang memang polos-polosan gitu ya, masih kertas polos kan, tahu-taunya di orat-orat lah gitu. Tapi di orat-oratnya jatuhnya rainbow gitu. Wah, rainbow. Gitu, jadi ada juga yang ke bawah-bawah, tapi tergantung dari iman seseorang sih sebenarnya. Karena basicnya ya seharusnya kalau misalnya emang orang yang LGBT yang memang dia tahu diri lah, kalau misalnya gue bilang ya. Anjing, ada LGBT yang nggak tahu diri. Ada yang nggak tahu diri juga kalau menurut gue ya. Kalau misalnya nggak tahu diri itu kayak dia tuh memaksakan seseorang supaya bisa jadi belok gitu. Tapi kalau misalnya orang yang tahu diri ya dipaksa. Saling menghargai ya untuk kayak privasi seseorang, atau misalnya kayak pilihan seseorang tuh lebih dihargain gitu. Kayak misalnya kalau misalnya emang dia lebih milih untuk straight, ya kita kan bagi dia walaupun dia dalam circle kita, dia kan tetap kita hargain sebagai seorang straight gitu, nggak akan dianeh-anehin gitu. Paling cuma bercanda-bercanda biasa doang. Kalau misalnya dimodusin orang buat kayak misalnya ngajakin nongkrong gitu, terus kayak dimabukin gitu, terus kayak lu berusaha supaya saat itu lu tidak sendiri, atau misalnya lu berusaha kayak lu tidak semabok mungkin, jadi lu setidaknya masih sadar gitu. Oh, jadi kita harus waspada nih, jaga-jaga. Waspada. Kan zaman sekarang kan gue bilang tadi, lebih harus waspada cewek dibanding cewek. Iya, malah cewek itu kayak ya udah biasa lah. Udah biasa gitu. Oh, anjing, gue nggak habis pikir maksudnya kayak orang-orang yang kok bisa dia tuh dimabukin. Ada soalnya beberapa kasus temen gue sampai dia bisa jadi belok itu kasusnya sama. Tapi awalnya normal. Terus akhirnya kan pas gitu pas dia udah pernah kena sekali kasus kayak gitu, terus jatuhnya penasaran nyoba-nyoba. Oh, jadi karena jatuhnya kan jatuh ujungnya kan dari sisi kenyamanan lah. Oh iya, benar-benar. Sekarang tuh masalah status, masalah pacar apa segala macam itu nggak penting sebenarnya. Mau lu cowok mau lu cewek, yang penting adalah bisa lu nyaman apa enggak gitu. Oh iya, benar-benar. Kalau lu nyaman untuk menjalani kan lu kan tekunin. Kalau nggak nyaman kan kayak lu kan nggak nyaman di sini, lu resign. Iya, benar-benar. Nah gitu. Iya. Masuk akal sih kalau kita sangkut pautin sama itu. Nah tapi kan kalau misalkan kita jalanin hal-hal kayak gitu, terus kita ketemu, apalagi sekarang ada dating apps kan, teknologi itu banyak banget coy, yang sedih, gampang banget nyarinya kan, gampang banget nyarinya. Itu kan hitungannya kalau misalkan cowok sama cewek aja gitu ada platformnya, ketemu stranger, cowok sama cowok atau cewek sama cewek juga ada kan, ada. Nah kalau misalkan hal-hal gitu kayak apa ya, kayak gue nggak tahu ya fenomenanya, karena gue nggak pernah main aplikasinya juga. Maksudnya lu nggak pernah main? Bukan lu pernah main ya? Enggak dong. Kan ada juga yang pakai nearby dari aplikasi chat biasa gitu. Iya, itu yang lu ajarin ke gua. Mana ada gue ajarin anjir. Bisa baik. Nah, tapi kan apa ya, dengan berkembangnya teknologi lu kan makin gampang mempublikasikan diri lu gitu kan. Kalau gua nggak tahu ya, coba lu kapan sih terakhir pacaran sama cewek gitu? Anjing. Kalau sekarang juga masih. Bener dong. Apa? Masih kan? Masih lah. Masih ada cewek nih, ada pacar. Masih ada. Pernah ya? Tapi kadang tapi gue nggak tahu ya bener apa enggak ya. Kan banyak tuh beberapa waktu lalu tuh sempat ada berita tuh yang kayak artis A, artis B, artis C itu kayak dia tuh punya istri, punya anak gitu. Tapi sebenarnya itu cuma menutupi keberbedaan aslinya aja, bahwa sebenarnya dia itu gay atau lesbi gitu. Itu kan bener ya? Ada juga. Ada yang kayak gitu, ada yang cuma jadi gini, ada orang yang memang yang misalnya dia LGBT nih, tapi dia pengen tekunin seumur hidupnya dia akan jadi LGBT, otomatis dia nggak akan nikah dong. Otomatis dia nggak mau nikah. Tapi ada juga orang-orang yang tuntutan keluarga, jadi mau nggak mau dia harus nikah gitu. Jadi ya udah, mau kata gay gimana pun juga ujung-ujungnya dia akan cari cewek untuk nikah gitu. Bahkan temen gue aja tuh ada yang nikah, pada akhirnya ketika itu ketahuan selingkuh, balik lagi sama dia selingkuhnya sama cowok, ujungnya disuruh tetap milih cowoknya, akhirnya cerai sama istrinya. Padahal istrinya tuh kayak ada juga yang istrinya tuh yang udah menerima lah gitu, pahit-pahitnya dia kayak gimana gitu. Istrinya udah nggak apa-apa gitu. Udah nggak apa-apa padahal. Itu kan udah enak banget kan sebenarnya, udah bisa diterima sama istrinya segala macamnya kan. Tapi dia lebih memilih untuk ke cowoknya gitu, pisah.
Di anjir baru tahu gue gitu. Ada juga yang kayak gitu. Itu berarti udah apa kayak dalam diri banget kali ya, nggak bisa diubah ya? Iya, karena menurut dia kenyamanannya dia ada di mana gitu. Balik lagi ke masalah kenyamanan sih gitu. Ya kalau misalnya lo jalanin sama istri lo tapi seumur hidup lo akan menderita susah, ya udah gitu. Juga sih. Nah ada juga yang memang nikah akhirnya dia berubah haluan gitu, akhirnya dia pindah haluan, kayak misalnya lebih jatuhnya lebih ke balik lagi ke straight gitu. Karena susah juga nikah di Indonesia ini, cowok sama cowok atau sama cewek. Susah juga, bukan ini lagi emang susah banget, nggak bakal seumur hidup kayaknya juga susah gitu. Mungkin di Bali kali ya, nggak tahu deh. Oh di Bali bisa ya? Katanya nggak tahu sih ya gue. Banyak kan sih di luar negeri ya. Satu. Nah kalau apa ya, kayak kita ngomongin sekarang kayak circle kantor gitu ya. Gue mungkin belum pernah nemuin gitu, atau gue mungkin kurang paham mendalami hal-hal kayak gitu. Karena kan kalau di kantor kita kadang nggak bisa ngelihat ya ini orang orientasinya kemana, ini kemana. Nah, sepengalaman lo nih, sepengalaman lo kalau di kantor, itu lo pernah punya temen yang kayak anjing dia ini sama nih sama si ini sama-sama orientasinya? Ada. Iya. Kemudian pernah kayak gitu ada, cuma yang sering. Cuma basically kalau misalnya orang-orang baru gitu, mereka akan lebih cenderung kayak menutup diri. Kayak misalnya mereka nggak mau open, dan kayak kebanyakan sih menurut gue sampai sekarang orang-orang yang memang kayak gitu tuh masih banyak yang menutupi diri lah dibandingkan orang-orang yang open gitu. Walaupun sekarang memang udah banyak yang open banget. Iya. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya menurut gue yang dia udah open banget tuh berarti dia kayak udah mendarah daging banget lah gitu, yang emang dari dalam dirinya mungkin kayak udah nggak mau ada perubahan lagi gitu. Iya sih bener juga, kayak ya tadi mendarah daging itu ya. Karena ada beberapa teman gue tuh kayak benar-benar sampai mereka ada yang udah open ke keluarga, udah open keluarga, bahkan dari keluarga sendiri pun ada yang menerima, ada yang nggak juga kan. Kalau yang nggak menerima otomatis mereka keluar dari rumah, iya benar, jalan hidup mandiri sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya diterima ya udah, nyokapnya memaklumi segala macamnya, bahkan dikenalin pacarnya dia yang sesama jenis pun diterima juga gitu. Anjir, kalau udah sampai keluarga tuh kayak wah ini mah udah serius ya, gitu ya. Makanya ada beberapa juga kan kayak nggak berani ngakuin, tapi menurut gue ada yang benar-benar kayak ngikutin secara logika ya. Kalau misalnya ngikutin secara logika, ya mereka berpikir ya gue akan merasa salah juga kalau misalnya gue yang orientasi gue begini tiba-tiba gue paksain sama lawan jenis malah nggak masuk gitu, malah jatuhnya nanti kasihan kan, jatuhnya dicuekin lah, atau misalnya nggak ini segala macamnya, jatuhnya malah kayak lebih kasihan gitu kan. Dan makanya mereka lebih prefer kalau misalnya ya udahlah, gue jalan hidup gue yang kayak gini gitu, ini pilihan hidup gue, biar gue yang urus dan tanggung jawab diri gue sendiri, walaupun memang tuntutan dari orang tua tetap ada ya. Tapi kan kalau misalnya mereka main sama keluarga kan ya mau nggak mau orang tua yang terima gitu. Kalau dari statement lo nih gue tarik kesimpulan, tapi kalau misalkan lo ngedidik anak dari kecil, lo gimana caranya ngedidik mereka supaya mereka nggak jatuh ke arah situ? Sebenarnya sih belum ada ilmu pasti yang bisa mendidik kayak gitu kan ya sebenarnya. Cuma kalau misalnya dari kecil itu kita kan juga nggak bisa maksain nih. Kalau misalnya nih anak terlahir dari kayak gini yang udah punya kelainan seksual seperti itu kan itu nggak bisa dipaksain, karena itu udah dari kayak even kalau misalnya bilang pemberian dari Tuhan juga kita nggak bisa bilang kayak gitu juga, karena kan kayak memang gimana ya udah alami lah, natural gitu kan. Kalau dibilang dari mungkin dari pendidikan kali ya, dari pendidikan, terus kayak kita tanamin juga kayak agama lebih kuat, terus sama dari aktivitinya sehari-hari itu kita lebih kayak bukan dipantau tapi lebih kayak ke kita ngasih dia kayak hobi-hobi yang memang lebih cenderung ke, kalau misalnya dia anaknya laki-laki ya laki, kalau misalnya perempuan ke perempuan gitu. Dan kan ada beberapa contoh kasus yang orang yang LGBT gini-gini kan biasanya karena dari faktor orang tua, daripada orang tua misalnya dia ada orang tua divorce, atau misalnya dari kalau misalnya orang ini nggak pernah mengenal sosok bapak gitu ya, nggak pernah sosok bapak, mau nggak mau dia bisa jadi kayak gitu. Misalnya kalau misalnya cewek jatuhnya jadi kayak tomboy, jadi kan dia harus kayak jadi kayak berusaha untuk jadi kayak mandiri kan, mandiri buat kayak misalnya nggak backup untuk keluarga dia segala macam, jadi jatuhnya dia lebih kayak dominan. Kalau dia cewek sampai dominan di keluarga kan jatuhnya kan dia kan jadi kayak tomboy gitu kan, kayak laki-laki kan. Nah kayak gitu menurut gue yang hal-hal yang bisa menjadi orientasi orang tuh bisa berubah tuh dari situ gitu, dari hal kecil seperti itu sebenarnya, dari faktor keluarga. Iya benar, keluarga itu kan kayak ring satunya lah, ring satu coy, kayak penting banget gitu. Makanya gue bilang kan tadi kalau misalnya ada kejadian kayak gitu-gitu tuh justru seharusnya anak tuh nggak tahu loh. Beberapa kali kan misalnya gue dicurhat sama teman-teman gue tuh, mereka tuh lebih kayak nggak tahu nih harus kemana, karena dia nggak tahu nih dia harus cerita kemana, jatuhnya cerita ke teman. Kalau cerita ke teman namanya apa? Jatuhnya temennya kan selalu menyupport apa yang dilakuin gitu. Iya betul, pasti selalu support. Sedangkan hal itu hal yang salah gitu. Ya memang benar sih, kayak misalnya lu harus mengikuti keinginan hati lo, kata misalnya ini egoisnya harus mengikuti kehendak hati lo. Tapi kan di satu sisi lu punya tanggung jawab, lu tuh anak turunan dari orang tua lo gitu, turunan dari orang tua, otomatis lu harus bertanggung jawab sama keluarga lo sendiri, otomatis kayak lu punya beban sendiri lah gitu buat keluarga. Apalagi kalau misalkan lu anak satu-satunya misalnya, apalagi itu kan
Gila. Ya cuma kan nggak bisa pasain juga misalnya emang dari keluarga misalnya dia cerai, orang tua divorce segala macamnya kan. Ya kita nggak bisa pasain juga, udah lain cerita gitu. Ya berarti kalau misalkan kita ya sebagai orang yang di luar nih, mungkin kita cuma bisa ya support aja kan. Iya, itu cuma support doang. Mungkin untuk nutup sesi yang ini gue mau tanya pendapat lo nih kayak menurut lo kalau misalkan orang udah jatuh ke ini jatuhnya mungkin kayak lobang gitu ya. Ada nggak sih cara atau metode tuh biar dia tuh benar-benar pulih kembali ke jalan yang lurus gitu? kesannya banget jauh banget coy, banyak jalan menuju Roma ya coy. Itu ada nggak sih caranya? Kalau menurut gue sendiri, so far sampai sekarang untuk metode yang kayak gitu tuh nggak ada. Belum ada kayak ilmu yang bisa gimana sih cara lu supaya lu tuh bisa orientasi tuh berubah. Psikolog pun belum ada ya. Menurut gue itu lebih ke gimana cara perbaikan diri lu sendiri aja sih. Kayak misalnya dari keinginan diri lu sendiri untuk mau berubah gitu. Karena ada temen gue yang memang dari dulu misalnya dia itu orientasinya sesama jenis, tapi pada akhirnya ketika dia sudah married dan sudah udah komitmen dalam hidupnya dia sendiri, ya untuk tidak jatuh ke dalam lubang itu sama, dan maksudnya dia pengen beralih ke hubungan yang straight kayak gitu, dia bisa berubah kok. Sampai sekarang udah punya anak segala macam dan dia tidak pernah kembali lagi gitu. Jadi jatuhnya lebih ke kayak misalnya lu persempit circle lu, lu menutup diri lu dari dunia yang seperti itu, menjauhkan diri dari diri seperti itu, dan lo fokusnya perbaiki teman-teman lo yang straight tuh. Teman-teman yang normal gitu. Yang normal gitu kan. Jadi jatuhnya kayak ya udah pada akhirnya lo berkomitmen dalam diri sendiri kayak lo pengen berketurunan dan lo pengen menjaga hubungan lo sama istri lo atau sama suami lo yang baik-baik aja gitu. Jadi udah dari hati diri sendiri sih. Keinginan ibaratnya kayak di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan lah gitu. Kayak nama juga kan orang nikah itu kan namanya ibadah kan. Ya, jadi kan menjalani ibadah kan kayak bagus selanjir kayak gitu. Tumben gue lagi bener. Biasa kan saran gue sesat dulu kan. Lu emang gitu melabeli diri lu sendiri. Nah makanya kalau misalnya gue untuk dari ilmu psikologi manapun juga susah nggak bisa ada kecuali dari kemauan diri sendiri gitu. Kalau mesti orang mau berubah pasti bisa lah gitu. Oke. Thank you Matt. Sesi yang ini kita tutup dulu ya. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Thank you.